Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, tamu agung yang penuh keberkahan kembali menyapa kita. Bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan dibelenggu. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan ampunan dan menjadi pribadi yang bertakwa. Sahabat Salimah semua, setiap orang tua pasti menginginkan mendapatkan anak-anak yang salih dan salihah. Mendidik anak solih dan solihah bukanlah hal yang mudah tentunya. Dibutuhkan teladan yang baik dari orang tua dan juga kesabaran. Dan salah satu PR kita saat ini adalah mengajarkan atau mendidik anak-anak untuk menjadi pribadi yang menyukai berbuat kebaikan. Lalu bagaimana caranya? Ada beberapa pondasi yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah mengajarkan kepada anak-anak untuk mengenal ketauhidan, yaitu mengenal Allah yang Esa. Mengenal ketauhidan adalah hal prinsip dalam agama Islam. Sejak dini, anak-anak harus memahami bahwa hanya ada satu yang layak disembah, yaitu Allah yang Esa. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana keluarga Luqman mengajarkan ketauhidan kepada anaknya, yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Luqman ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim. Shadaqallahu azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman mengajarkan anaknya sambil menasihatinya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi di sini adalah prinsip utama mengenalkan Allah kepada anak-anak. Mengenalkan mungkin dengan cara yang mudah dipahami anak-anak. Sampaikanlah kepada anak-anak pesona dari Allah. Tunjukkanlah Allah zat yang maha kuat, namun zat yang penuh dengan Rahman dan Rahim. Sehingga segala hal akan selesai ketika kita dekat kepada Allah. Ketika kita memohon kepada Allah. Misalnya ketika anak-anak mendapatkan barang baru, kita sampaikan, Alhamdulillah ya, ini Allah memberikan rezeki kepada kita. Kemudian yang kedua adalah, pondasi kedua adalah mengajarkan kepada anak-anak tentang menegakkan sholat, mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Hal ini pun bisa dilihat dari bagaimana Luqman memberi pengajaran kepada anaknya yang diabadikan dalam surat Luqman ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia untuk melakukan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap segala hal yang menimpamu. Sesungguhnya segala hal itu adalah hal yang harus diutamakan. Di sini jelas sekali ya landasan utama yang juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pertama, menegakkan sholat. Pasti ayah bunda, sahabat Salimah semua sudah terbiasa mengajak anak untuk ikut sholat sejak dini. Mengajak anak-anak ke masjid, mengenalkan apa itu sholat, gitu ya. Kenapa harus melakukan sholat, dan sholat sebagai ibadah utama yang harus dilaksanakan. Kemudian mengajarkan kepada anak-anak juga bagaimana untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, serta bersabar terhadap segala hal yang terjadi kepada mereka, mungkin dengan membahasakan dengan bahasa yang tepat kepada mereka. Bahkan momen Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk mengajarkan ketiga hal tersebut.
sholat tarawih misalnya, mengajarkan kepada anak-anak proses sholat berjamaah sebagai salah satu ibadah yang diutamakan di bulan Ramadan. Kemudian mencegah dari yang munkar dan melakukan yang ma'ruf pun bisa diajarkan ketika anak-anak berada di masjid. Kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mau bersedekah gitu ya, kemudian beribadah yang banyak di masjid seperti membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada mereka untuk tidak membuat keributan di dalam masjid, tidak mengotori masjid ya, kemudian saling mengingatkan dengan teman-temannya agar mereka bisa tertib di dalam masjid gitu ya. Kemudian dalam aspek bersabar, bisa saja kita mengajarkan kepada anak-anak ketika mereka harus mengantri saat harus menuju ke toilet, saat harus berwudu, atau mengantri saat menunggu dibagikan takjil misalnya. Ini hal yang sangat penting bagi anak-anak. Nah, kemudian sahabat Salimah semua, tips apa yang perlu kita lakukan agar anak-anak ini bisa memiliki pribadi yang menyukai kebaikan? Yang pertama adalah dengan menceritakan kepada mereka kisah-kisah Nabi dan Rasul. Kita ketahui bahwa banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi dan Rasul. Banyak sekali kisah kepahlawanan, kisah kedermawanan, kisah kebaikan ya, kisah kasih sayang yang bisa kita contohkan kepada mereka. Misalnya saja Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ini dikenal sebagai pribadi yang sejak kecil hidup dengan mandiri ketika sudah menjadi yatim piatu. Kemudian pribadi yang pembelajar ketika menggembala. Kemudian pribadi yang belajar ekonomi melalui aktivitas berdagang dengan kakek ataupun pamannya. Ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah mengajarkan kepada anak-anak melalui tauladan dari orang tuanya. Orang tua ini menjadi tauladan yang baik kepada anak-anak untuk mengajarkan contoh-contoh kebaikan, terutama dalam aspek sikap kesabaran, rasa syukur, dan tanggung jawab. Dan ini pun bisa kita lihat atau kita manifestasikan dalam Ramadan ya. Ketika kita berbuka, kita ajarkan kepada anak-anak untuk bersyukur. Kemudian ketika anak-anak menunggu waktu berbuka, kita ajarkan mereka untuk bersabar. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak-anak untuk menyayangi dan menghormati orang yang lebih tua dan orang di sekitarnya. Yang keempat adalah mengajarkan kepada anak-anak untuk menyayangi makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini pun bisa kita gunakan untuk mengajarkan anak-anak untuk memiliki hubungan yang baik dengan hewan dan tumbuhan, berteman dengan hewan dan tumbuhan, dan menyadari bahwa Allah menciptakan hewan dan tumbuhan dengan peran dan fungsi mereka masing-masing, sehingga anak harus hidup berdampingan dengan baik dengan hewan dan tumbuhan, termasuk dengan lingkungan hidup. Sejak kecil kita harus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana jika lingkungan kita ini kotor, terlalu banyak sampah, maka kita mengajarkan kepada anak-anak untuk rajin membuang sampah pada tempatnya, mau memilah sampah, bahkan belajar mengelola sampah. Dan selanjutnya, poin yang kelima adalah mengajarkan empati dan kepedulian. Hal ini pun sangat banyak yang bisa kita berikan kepada anak-anak di momen Ramadan ini. Ketika kita bisa berbuka dengan begitu banyak makanan yang lezat, mungkin kita ingatkan kepada anak, wahai anakku, sesungguhnya di tempat lain ada anak-anak lain yang mungkin berada di daerah konflik, yang mungkin mereka belum tentu menemukan makanan untuk berbuka. Dan yang terakhir adalah memberikan pendekatan positif kepada anak-anak, yaitu dengan cara apa? Memberikan reward dan memberikan lingkungan untuk pertumbuhan yang baik bagi anak-anak. Memberikan reward itu tidak boleh dilupakan ya, sahabat Salimah semua, karena jangan sampai kita menjadi orang tua yang ketika anak kita menunjukkan prestasinya atau memberikan hasil yang baik apapun itu, kita tidak pernah memujinya. Tapi ketika anak berbuat buruk atau ada kekurangan pada mereka, kita buru-buru melabeli mereka dengan segala kekurangan mereka, sehingga anak menjadi tidak berarti. Justru dengan banyak memberikan reward kepada mereka, anak akan merasa, oh kalau aku berbuat baik, ternyata aku ini orang yang baik ya, ternyata aku ini orang yang hebat ya. Nah, kurang lebih demikian ya sahabat Salimah semua.
Semoga momen Ramadan ini Allah menguatkan kita semua agar menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak kita, dan kita mendoakan agar anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang menyukai berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-haq mi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.